Berjumpa kembali hari ini kita di Fantastic Kids. Wah, senang sekali ya. Nah, hari ini adalah hari yang spesial. Kenapa? Karena gereja kita GK Greenfield merayakan ulang tahunnya ke-41. Wow, 41. Satu usia yang sangat panjang ya, 41 tahun. Bagaimana gereja kita berdiri, Tuhan memeliharanya sampai hari ini. Nah, hari ini kita akan dengar firman Tuhan di Fantastic Kids. Kita mau tahu apa sih yang Tuhan mau di ulang tahun gereja kita ke-41 ini. Tapi sebelumnya, yuk kita siapin hati, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini hari yang spesial. Gereja kami merayakan ulang tahun yang ke-41. Terima kasih untuk Tuhan yang memelihara, yang menjaga dan menolong gereja kami untuk sampai di hari ini. Tuhan, sebentar kami akan dengar firman Tuhan. Tuhan tolong supaya kami bisa fokus, bisa mengerti, sehingga kami bisa melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, anak-anak, kemarin nih Lause habis beli buah di toko buah. Lause kasih lihat ya, buah apa aja nih. Nah, nggak banyak-banyak sih, cuma 3 macam ya. Nah, anak-anak tahu dong ya buah apa ini? Ini buah jeruk. Anak-anak suka sariawan, suka flu, suka sakit tenggorokan. Jangan lupa makan buah jeruk. Nah, ada yang tahu nggak ini buah apa? Ini buah Lause nggak beli. Lause dikasih sama salah satu Lause yang lain. Nah, ini adalah buah manggis. Nah, mungkin anak-anak jarang ya makan atau bahkan dengar buah manggis. Nah, boleh tuh sesekali minta papa mama, "Mah, Pah, tolong dong beliin buah manggis, lagi musim nih. Aku pengen coba, rasanya enak juga dan banyak manfaatnya buat tubuh kita." Nah, satu lagi anak-anak pasti tahu ini adalah buah apa? Buah anggur. Sudah banyak pretel nih ya, jadi kurang bagus nih bentuknya. Kalau kita lihat warnanya kurang menarik ya, tapi rasanya enak. Rasanya manis dan vitaminnya banyak. Nah, hari ini Lause mau kasih lihat ke anak-anak, kasih dengar cerita tentang buah anggur, pohon anggur. Di dalam Alkitab, Tuhan Yesus itu sering banget loh pakai gambaran pohon anggur, buah anggur untuk mengajar murid-muridnya dan banyak orang. Nah, hari ini Lause mau ceritain salah satu aja buat anak-anak semua. Tapi sebelumnya Lause mau kasih lihat dulu gambar pohon anggur. Nah, Lause kemarin googling, ketemulah gambar pohon anggur ini. Cering! Wah, di sini ya pohon anggur. Coba lihat pohonnya, besar sekali. Ada batangnya, ada pokoknya, terus ada cabang-cabangnya. Menarik kan? Uniknya adalah pohon anggur ini punya ranting yang banyak sekali, cabangnya banyak dan panjang. Dan tumbuhnya itu menjalar rantingnya. Dan yang paling penting adalah rantingnya nggak bisa hidup kalau udah terpotong, terpisah dari pokoknya. Jadi harus nempel terus supaya dia bisa berbuah. Buahnya juga banyak loh. Kalau informasi di Google bilang begini, satu pohon anggur bisa menghasilkan sampai 300 buah anggur. Bayangin kalau kamu pergi ke toko buah, ke supermarket, lihat seplastik, mungkin itu berasal dari satu pohon yang besar gitu ya. Banyak sekali buah anggur yang bisa dihasilkan satu pohon. Nah, cara hidup orang Kristen, Lause dan anak-anak itu digambarkan Tuhan Yesus seperti pohon anggur. Tuhan Yesus yang jadi pokoknya, kita orang percaya seperti ranting-rantingnya, cabang-cabangnya. Nah, menarik ya. Menarik, tadi Lause bilang apa? Rantingnya harus nempel. Harus nih, nempel, nggak boleh kepotong, nggak boleh pisah dari pokoknya. Kenapa? Karena kalau kepisah, mati dia, nggak bisa tahan hidup. Nah, itu seperti ini ya. Lause ada bawa satu alat peraga. Gimana sih nempelnya? Ya, nih anak-anak bisa lihat ya. Ini Lause bawa serbuk magnet. Bisa kelihatan? Ini serbuk magnet yang hitam. Lause masukin air supaya kelihatan nanti. Nah,
Ini batang magnet ya. Batang magnet ini umpamanya Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus pergi kemana, serbuk-serbuknya nih kitanya juga ikut. Nah, tuh ya, ikut. Nah, kelihatan? Nanti anak-anak bisa coba sendiri di rumah kalau punya serbuk magnetnya. Magnetnya bisa pakai yang dari kulkas ya. Tempelan kulkas itu ada magnet. Nah, anak-anak, menarik bukan? Cara hidup kita harus nempel sama Tuhan Yesus. Kemana-mana harus ada Tuhan Yesus. Gimana caranya loh? Kita kan udah nggak hidup sama Tuhan Yesus seperti murid-murid zaman dulu. Betul, tapi kita bisa tetap hidup nempel sama Tuhan Yesus. Gimana caranya? Kalau dulu murid-murid ya jalan sama Tuhan Yesus. Kita gimana? Kita sekarang harus selalu ingat sama Tuhan Yesus. Kita nggak bisa jalan kemana-mana sama Tuhan Yesus, enggak. Tapi kalau kita ingat Tuhan Yesus ada di dalam pikiran kita, di hati kita, Tuhan ada sama kita. Nah yang kedua, kalau murid-murid dulu berbicara dengan Tuhan Yesus, sekarang kita juga bisa berbicara dengan cara apa? Berdoa. Terus selanjutnya, kalau murid-murid mendengarkan Tuhan Yesus, kita gimana caranya? Mendengar firman Tuhan, kayak sekarang anak-anak dengar firman Tuhan. Hidupnya nempel sama Tuhan Yesus ya. Terus yang keempat, murid-murid dulu memperhatikan Tuhan Yesus, cara hidupnya, cara bicaranya. Tuhan Yesus tuh mengasihi orang lain seperti apa, Tuhan Yesus memberkati orang lain dengan cara apa. Sekarang kita gimana? Satu-satunya cara kita bisa memperhatikan Tuhan Yesus adalah dengan membaca Alkitab. Baca Alkitabnya. Kalau nggak baca kita nggak akan tahu Tuhan Yesus itu seperti apa. Oke? Nah, tapi sayangnya adalah murid-murid Tuhan Yesus itu adalah orang-orang yang bisa lupa. Bahkan kita pun bisa lupa. Makanya Tuhan Yesus sebelum naik ke surga, Tuhan Yesus itu ada janji sama murid-murid. Murid-muridku, nanti kalau aku sudah naik ke surga, aku akan kirimkan penolong. Buat apa? Buat ingetin kamu, buat tuntun hidup kamu, supaya hidupnya tetap nempel sama Tuhan Yesus. Siapa penolong itu? Nah, inget cerita di Kisah Para Rasul pasal 2. Nah, di situ ada kisah Pentakosta anak-anak. Anak-anak dulu mungkin pas di kelas kecil, kelas tengah pernah buat lidah-lidah api ya. Nah, di lidah-lidah api itu adalah wujud penolong yang Tuhan berikan. Ketika mereka berdoa di Yerusalem bersama-sama, tiba-tiba ada nyala-nyala api di atas kepala mereka. Lidah-lidah api. Apa itu? Tuhan mengirimkan Roh Kudus. Wah, siapa Roh Kudus itu? Roh Kudus itu juga adalah Allah. Dia tinggal di dalam hati kita. Dia ingetin kita supaya kita hidupnya nempel sama Tuhan Yesus. Nah, setelah peristiwa Pentakosta, apa yang terjadi anak-anak? Dikatakan Petrus berkhotbah, cerita firman Tuhan. Dan 3.000 orang bertobat, jadi percaya sama Tuhan. Wah, ini adalah jemaat, ini adalah gereja yang mula-mula. Gereja pertama, mereka hidup sama-sama, baca firman sama-sama, berdoa sama-sama, bagi makanannya sama-sama. Kalau Maria punya makanan, donat 1, yang gak dimakan sendiri, harus bagi-bagi, dibelah. Yuk, sama-sama yuk kita makan. Karena kita hidup sama-sama, saling mengasihi, berbagi. Dan tidak lupa, mereka mengabarkan tentang Tuhan Yesus kepada banyak orang. Makanya gak cuma 3.000, terus tambah, terus tambah, terus tambah. Dan makin banyak sampai kita sekarang. Kita adalah orang-orang yang percaya Tuhan. Kenapa? Karena ada yang kasih tahu tentang Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, orang-orang yang hidupnya nempel sama Tuhan Yesus, hidupnya tinggal di dalam Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus tinggal di dalam hatinya, Roh Kudus tinggal dalam hatinya, hidupnya pasti berbuah. Buah apa lause? Ingat buah roh di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23a ada 9. Siapa yang hafal? Yuk coba kita hafal sama-sama ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan,
kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. 9 ya. Anak-anak harus hafal ya. Nanti coba dihafal di rumah. Dari Galatia 5 ayat 22 sampai 23a. Jangan lupa ya. Nah, sekarang coba kita tanya sama diri kita sendiri. Anak-anak, apakah anak-anak sudah belajar mengasihi dengan cara berbagi? Apakah anak-anak sudah lebih sabar dan tidak mudah marah? Apakah anak-anak sudah setia baca firman Tuhan dan berdoa? Apakah anak-anak kalau ditegur, dikasih tahu sama mama papa, sama guru, sabar dan tidak marah? Nah, kalau jawabannya masih iya, yuk cepet-cepet datang kepada Tuhan berdoa. Minta Tuhan tolong supaya kita diingetin, hidupnya berbuah. Tapi kalau jawabannya udah enggak, good, berarti anak-anak yang fantastik sudah punya hidup yang berbuah karena hidupnya nempel sama Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, masa yakin kalau anak-anak hidupnya nempel sama Tuhan Yesus, tinggal seperti ranting pohon anggur, anak-anak pasti jadi berkat. Meski masih kecil, it's okay. Kita yang masih kecil bisa dipakai Tuhan untuk jadi berkat. Asal hidup kita nempel sama Tuhan. Nah, di ulang tahun gereja kita yang ke-41 ini, Tuhan mau ingetin, kita ini adalah milik Tuhan. Ranting-ranting ini adalah punyanya Tuhan, punya pokok anggur itu. Dan kita adalah gereja Tuhan. Gereja adalah milik Tuhan. Harus apa? Hidupnya harus nempel sama Tuhan. Tadi seperti apa? Kita selalu ingat Tuhan Yesus, kita selalu berdoa, kita baca Alkitab, dan kita dengerin firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan pasti hidup kita berbuah. Mau hidupnya berbuah? Kalau nggak berbuah, hidup kita nggak ada gunanya, anak-anak. Itu sebabnya kita harus hidup dekat dengan Tuhan. Amin. Yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami sudah dengar cerita firman Tuhan. Terima kasih karena Tuhan begitu baik kepada gereja kami. Tuhan sudah pelihara 41 tahun dan Tuhan juga sudah menolong kami untuk kami belajar dari firman-Mu. Kami belajar untuk menjadi anak-anak yang berbuah, anak-anak yang hidupnya nempel sama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan tolong setiap kami supaya kami terus ingat dan Roh Kudus-Mu terus mengingatkan kami dan membimbing kami supaya kami menjadi anak-anak yang memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, ayat hafalan kita hari ini terambil dari Yohanes 15 ayatnya yang kelima. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam dia, ia akan berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, anak-anak ingat ya, hidup kita harus nempel sama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan menolong kita. Sampai jumpa minggu depan. Dadah!